Tahun Mbak, setahun yang lalu aku udah nolak ini Mbak. Orang ini minta tolong sama aku. Karena aku melihat kasus ini berat Mbak. Aku juga takut gitu Mbak. Ini berat, aku tolak ini Mbak. Setahun kemudian ini nelpon lagi minta tolong lagi Mbak. Wah, memang udah jodohnya Allah juga mungkin kan gitu Mbak. Ya, orang menganggap pengennya supaya buru-buru sembuh. Tapi kita yang ngobatin berat, nggak sebatas itu doang kan, kayak abang lakuin kan, nyobatin. Nggak sebatas sudah sembuh gitu doang, pasti akan ada serangan-serangan yang berlanjut kepada kita yang ngobatin, gitu kan. Dan itu Pak, belajar mesti nggak semua orang bisa mendalami ilmu itu, nggak bisa semua orang. Terus kekebalan juga nggak semua orang bisa mendalami, tapi abang bisa, alhamdulillah. Tapi manfaatkan buat baik, bukan buat sombong-sombongan. ya kami lagi sama Abah. Dalamin apaan? Sumur. Iya Pak, tentang penarikan benda pusaka gitu Pak. Nah, dulu pernah mendalami apa lagi, ilmu penarikan pusaka? Penarikan pusaka Bang, mentoknya di situlah. Karena memang kayak apa yang rusak ya tatanan yang udah ada gitu Bang. Nah, jadi merusak ilmu-ilmu yang pernah ada. Abang dapetin, abang dawamin, merusak semua akhirnya dari rusak itu. semua Bang. Jadi nggak aku pelajarin lagi gitu Bang, aku tinggalkan. Dengan tata cara apa tuh dijasakannya tuh? Dengan nggak ada diijazahkan secara langsung gitu, nggak dikasih kitab, udah jalani apa yang ada panduan di kitab itu Bang. Abang langsung atau enggak ketemunya? Enggak Bang, dari WA aja. Oh WA online? Iya Bang, ya begitulah Bang. Makanya alhamdulillah bisa ketemu Abah ini, pengen mendalami. Masya Allah, mendalami apa sumur? Gitu. Jadi kalau memang ilmu itu dari dulu kita pernah sampaikan kepada orang, kita punya orang tua sebagainya, mau ilmu agama maupun ilmu apa yang kita minta, alangkah baiknya lebih afdal itu bertemu secara langsung. Dan kabil itu kan gitu, ijazah yang benar-benar kita minta, sehingga apa yang kita minta itu mendapat keberkahan dan tuntunan dan arahan bimbingan. Kalau ya banyak sih ya kita lihat di YouTube itu maupun di luar YouTube, banyak saya ijazahkan ini. Ya, kalau mau dipakai silakan, enggak pun jangan. Kalau kembali lagi pada pribadi orang. Tapi kalau buat Abah lebih afdol datang langsung kepada orangnya, nanti minta arahan, bimbingan yang benar, yang tepat supaya jangan sampai salah. Banyak orang yang mengikuti online, banyak orang yang mengikuti jasa online. Akhirnya apa dampaknya kepada tubuh seseorang itu? Akhirnya ngeblank. Iya Pak. Sukmanya kabur kemana, jadi ngeblank, bengong dan sebagainya. Banyak lah gangguan lah pastinya. Gitu. Terus tingkatan cita-citanya juga akan jauh dari harapan. Terus proses penarikan pusaka, belajar menarikan pusaka dan sebagainya, itu juga perlu proses. Nggak segampang kayak orang beli kopi dari warung langsung kita buka, langsung kita seduh, sudah ada semua. Nggak begitu. Proses pengkajiannya, pendalamannya, terus juga ritual secara pribadinya, ngebuka dirinya. Kan kalau dalam ilmu penarikan pusaka itu kita harus tahu 4. Ya, yang pertama kita harus bisa berdialog, ya. Terus pendeteksian, sudah pendeteksian, terus penarikan, terus penzohiran, itu yang susah memindahkan ketika bisa mewujudkan barang tersebut dari suatu hal yang gaib bisa menjadi kepada hal yang zohir, kan begitu. Terus kembali lagi tujuannya untuk apa narik itu, ya kan, gitu. Nah, kalau memang orang-orang dulu tuh banyak memakai itu. Pertama tadi kita bahas abang belajar musti, orang dulu pakai. Karena buat mungkin ngebela diri dia, keluarga maupun kerajaannya dulu ya. Terus yang kedua tadi abang bilang apa? Kembalan. Ya mungkin orang dulu juga pakai, banyak yang pakai supaya buat membela diri, membela negara, membela bangsa. Tujuannya itu. Yang ketiga juga apa tadi abang bilang? Kekebalan. Hah? Kekebalannya ya. Terus apa lagi? Santet. Orang dulu juga pakai itu santet dalam segi kerajaan bang. Di kerajaan dulu kerajaan ini belum, sebelum perang dia sudah melakukan itu.
perang goib dulu. Terus beda ke beda zaman dimanfaatkan bukan yang baik-baik, tapi buat mencelakai orang. Itu budaya juga dari dulu sudah kita ada bukan di Indonesia doang, di luar negeri banyak. Saya punya banyak, ada pasien saya di Prancis, ada pasien saya di beberapa luar negeri, Hong Kong, Dubai, Taiwan, Thailand ada, terus di waktu itu ada video callan dari Kuwait juga ada. Itu jenis santet itu macam-macam ya. Ada yang memang katanya bilang nggak bisa loh nyebrang laut tetap kena. Ya. Mau nyebrang pulau, mau nyebrang benua tetap kena gitu loh. Bahkan sampai di tanah suci Mekah juga pernah ada yang kena. Ngikut gitu loh. Udah kena jadi di Indonesia sampai sana ngikut, tapi nggak ngikut gitu. Jadi abang pasti mengetahui lah jenis-jenis santet dan juga mengetahui dengan cara fungsinya dengan nawaitunya tadi. Nah, ya kalau dulu dipakai buat ya tadi buat peperangan, kalau orang sekarang dipakai buat menzolimi. Kembali lagi targetnya adalah orang yang melakukan itu adalah orang yang sakit hati, kebencian, ya kan semua begitu kan? Bener, penuh kebencian, sakit hati, kebencian, dendam, mungkin merasa tersinggung dan sebagainya. Terus juga merasa tadi itu abang ngetes ilmu dan sebagainya. Itu banyak semacam itu, tapi ya jauhilah dari hal-hal yang begitu. Itu bagian dari syirik kalau kita lanjutkan. Benar nggak? Ya, karena kita bersekutu. Bersekutu dengan siapa? Bersekutu dengan jin. Ya nggak? Iya dong, dengan mantra yang kita baca, tanpa kita sadari, kita memerintahkan khodam atau jin tadi untuk mengirim sesuatu kepada orang tersebut ke target, ya kan? Sehingga orang tersebut menjadi celaka, menjadi bahla, tubuhnya menjadi penyakit, ataupun mungkin bisa langsung meninggal seperti itu ya. Seperti itu bang. Dan sedikit abang juga pernah mengalami hal yang begitu. Pernah nggak ketembak? Pernah pak. Jebol. Gara-garanya kenapa? Ya melakukan pengobatan, Mbak. Gimana? Ini bukan pengobatan juga, Bang ya. Juga ada yang datang ya. Gitu ya. Jadi ada yang datang minta tolong, minta syariat. Ya kalau ada yang datang minta tolong, minta syariat, berarti Allah menuntut seorang tersebut untuk mencari syariat ke Bang. Jangan ditolak. Nggak boleh. Tapi pertama adalah kita tawadu bahwa saya nggak bisa punya ilmu apa-apa, nggak bisa ilmu bukan hanya Allah. Kalau memang ibu bersikeras untuk atau bapak bersikeras untuk diobati sama saya, ya lewat perantara saya nih ya, bukan diobatin saya, lewat perantara saya tetap nyembuhin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sehingga kita tidak sampai keluar dari koridor tadi. Bisa murtad lewat bahasa, bisa syirik juga lewat bahkan bahasa. Ya gitu ya. Bener Pak. Nah terus kena. Nah waktu pertama aku ini kan belajar udah beberapa tahun, Mbak. Dari tahun 2014. Belajar mendalami ilmu-ilmu seperti ini, Mbak. Masya Allah. Nah, jadi dari mulai kejawen. Jadi sekarang fokusnya udah di pengobatan aja, Mbak. Yang ngeri-ngeri udahlah gitu, Mbak. Cukup tahu udah gitu, Mbak. Jadi sekarang fokus di pengobatan. Jadi pernah sewaktu-waktu dapat pasien gitu, Mbak. Lumayan berat, Mbak. Dia ini juragan apa? Kalau orang Medan bilang dia teratak, punya tempat-tempat pesta, kayak teratak tenda pesta, pelaminan pesta. Gitu. Dia juragannya gitu, Pak. Jadi kena persaingan lah kita, karena pesaing bisnis, kena nggak bisa apa-apa, Pak. Satu keluarga gitu, Pak. Jadi, sakit maksudnya nggak bisa apa-apa? Sakit, Pak. Sakit merekanya. Satu keluarga, Pak. Terus? Jadi ya mungkin memang udah jodoh, Pak. Dipertemukan lah. Sebenarnya udah setahun, Mbak. Setahun yang lalu aku udah nolak ini, Mbak. Orang ini minta tolong sama aku. Karena aku melihat kasus ini berat, Mbak. Aku juga takut gitu, Mbak. Ini berat, aku tolak ini, Mbak. Setahun kemudian ini nelpon lagi, minta tolong lagi, Mbak. Wah, memang udah jodohnya Allah juga mungkin kan gitu, Mbak. Ya, aku kerjain, Mbak. Dua kali pertemuan. Pertemuan pertama alhamdulillah banyak perkembangan, Mbak. Melalui pengobatan itu. Pertemuan kedua udah nggak berat-berat lagi lah kasusnya gitu, Pak. Waktu pengerjaan tingkat penetralisiran rumahnya. Betul ketiganya baru aku jebol, Pak. Begitu bangun pagi, Pak, ini setiap pergelangan tangan sama pergelangan kaki ini kulit glodok, nak wong Jawa ngomong, Pak. Apa ya? Ganti kulit. Dia pecah-pecah, Pak. Ganti kulit sampai 3 lapis kelihatan kulit ini, Pak. Tapi di daerah bagian sini aja, Pak. Rasanya itu
gatel enggak, panas enggak gitu Pak. Aneh gitu, ini kok aneh gitu. Kalau memang ganti kulit, gatel-gatel kan beda gitu kan Pak. Pasti seluruh sini. Ini segini aja Pak. Kiri kanan? Kiri kanan, kaki juga Pak. Ini aneh ya? Aneh Pak. Di situ saya ngedrop, bam. 3 hari Pak. 3 hari nggak bisa apa-apa. Tumbang. Itulah karena alhamdulillah aku juga berguru Pak, ada gurunya. Aku konsultasi sama guru. Nah, disitulah dikerjai sama guru. Ada suara ledakan tuh Pak di dapur. Bam, suara ledakan. Di dapur? Di dapur Pak. Tapi di luar. Itu? Enggak, waktu aku udah tumbang jatuh Pak. Nah, aku juga minta pengobatan sama maha guru gitu. Dibantulah sama guruku. Itulah waktu malam itu pengobatan. Di luar itu dapur ledakan, dem. Baru ada suara binatang cenggeret, Bah. Yang krek gitu kalau sering maghrib itu. Nah, itulah cenggeret, Bah. Nggak pernahnya ada suara cenggeret di dapur tuh. Suaranya bising kali, Bah. Wah, luar biasa tuh, Bah. Alhamdulillah bisa udah enakan. Alhamdulillah ini pun. Nah, ini tangan sama bibir. Bibir ini belah-belah nih, Bah. Kayak pecah-pecah tapi nggak wajar. Ini belahnya dalam ini, Bah. Kayak koyak terbelah gitu dalam. Wah, luar biasa tuh. Disitulah jebol paling parah gitu, Pak. Pernah batuk, cuman batuk darah gitu aja, nggak sempat muntah darah. Batuk nyiprat darah. Tuh, itu masih alhamdulillah lah. Masih bisa tercancel. Kalau itu baru tumbang betul, jebol. Masya Allah. Kalau Abah sendiri lah, kalau aku boleh tanya nih, Pak. Abah sendiri selama menggeluti dunia pengobatan yang, kalau aku lihat luar biasa nih, Pak. Ada nggak yang paling berat? Gitu Bang. Abah pernah nggak suatu saat maksudnya pernah jebol gitu? Nah, ada nggak kasus yang paling berat gitu Bang? Aku pengen tahu juga gitu. Ya kalau bicara jebol, ya alhamdulillah Allah masih kasih perlindungan. Bukan berarti merasa gimana, enggak. Tetap yang paling saya utamakan adalah saya mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebanyakan pertama orang berobat itu minta sembuh. Iya benar. Ada orang yang dia kena santet tapi dia nggak yakin kalau ini disantet gitu kan. Tapi kita yang ngobatin bener-bener supaya ini sembuh gitu. Sehingga akhirnya ada proses penyembuhan. Terus ya harus diterapi biasanya kalau sudah lama ya. Terus orang menganggap pengennya supaya buru-buru sembuh. Tapi kita yang ngobatin berat, nggak sebatas itu doang kan, kayak Abang lakuin kan, nyobatin, nggak sebatas sudah sembuh gitu doang, pasti akan ada serangan-serangan yang berlanjut kepada kita yang ngobatin, gitu kan. Orang mah pengen sembuh, nggak mikir keselamatan kita, gitu. Tiba baliknya adalah, ya diharapkan juga ya buat orang-orang yang kita bantu, ya saling mendoakan, supaya yang diobatin sehat, yang ngobatin sehat, kan gitu ya, karena menganggap nggak mustahil, mustahil. Karena setiap daerah itu masing-masing punya kekuatan yang sangat luar biasa. Maaf, kayak Abah ke beberapa daerah, ke Sumatera dan sebagainya, itu Masya Allah, Abah akuin luar biasa. Ya, ilmuwan mereka, luar biasa dah. Kalau Abah nggak bisa ilmu apa-apa kan, cuma orang batas-batas syariat, Abah bismillah dari rumah, semoga Allah menyembuhkan, Allah mengangkat penyakitnya gitu ya. Abah juga harapannya adalah sehat, panjang umur, selamat balik ke Depok, termasuk keluarga. Gitu. Karena biasanya akan menyerang gitu. Bahkan ada kasus begini, Abah pernah datangnya salah satu kasus di daerah ya, Sumatera juga. Jadi ada orang yang ketika kena serangan santet tersebut, maaf ya, si korbannya ini perempuan. Sampai dia punya anak susah, terus badannya disakiti, maaf sampai duburnya tuh merasa seperti ditusuk. Kepalanya ditusuk, tiap hari itu segala macam. Dan orang-orang yang pernah megang dia ngobatin keluar dari rumahnya mati. Masya Allah. Bener. Berangkat lagi orang ngobatin keluar dari tempat dia mati. Sampai ada sekitar 8 orang yang ngobatin, sampai ada terakhir juga yang maksa dia pengen nyembuhin, dia lihat, sama mati. Gitu. Kita kayak wah ini berat sekali gitu kan. Ini bahaya, sangat membahayakan. Abah juga kan melakukan ini kan harus mikir juga. Iya benar. Mikir keselamatan Abah, mikir keselamatan keluarga, apalagi anak Abah masih kecil-kecil ya kan. Keselamatan istri gitu loh. Dan kalau memang itu orang berikhtiar minta syariat dan kesembuhan, ya kembali lagi Abah la haula wala quwata illa billah, tidak ada upaya selain pertolongan Allah. Bismillah, mudah-mudahan Allah menyembuhkan.
Dan bismillah, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, dan bismillah, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita. Yang sakit disembuhkan dan yang mengobati juga disehatkan, kan gitu ya. Alhamdulillah nilainya ketika Abah coba pegang, Abah coba sembuhin, alhamdulillah selamat, sehat. Yang sakit sehat, Abah juga ya memang sih Abah akuin banyak ya serangan bertubi-tubi ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan keselamatan, kesehatan. Makanya Abah pengen begini, harapan apa sih? Aku pengen kayaknya dagang aja deh gitu. Abah pengen ikhtiarnya usaha apa aja lah, usaha warung makan kayak apa gitu ya. Daripada kayak begini gue ikut campur urusan orang, kadang-kadang urusan rumah tangga kita ikut campur, ceritalah begini, musibah begini, disantet lah ini sangat perempuan mudanya atau enggak suaminya, macam-macam kita punya kasus. Cuman ya Allah, kok jadi tahu urusan orang gitu ya. Aduh kok ya Allah ini begini-begini, tapi tetap ya Allah kalau memang ini kehendak Engkau, saya mohon perlindungan dari Engkau, dari orang-orang dan makhluk-makhlukmu yang nyata maupun yang gaib yang berzalim padaku. Aku mah gak bisa apa-apa ya Rabb. Juga selamatkan anak-anakku, istriku, keluargaku, saudara-saudaraku. Itu yang harapan Abah minta. Karena Indonesia ini sangat luar biasa ilmu-ilmu yang begitu. Sahabat juga menghormati orang-orang yang punya ilmu seperti itu, menghargai orang-orang yang punya ilmu seperti itu. Ya tentunya kita saling menghormati, menghargai dan menjaga sebenarnya kualitas ilmu itu digunakan untuk apa. Kembali lagi gitu loh. Sekarang kita di dunia ini hanya sementara. Betul nggak? Kalau orang yang menyakiti dan menzolimi, sudah siapkah kamu ketika nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya mohon maaf bahasa Arab Abah ngajinya kurang bener, maafin. Makhrajnya nggak bener, maafin. Tapi yang setidaknya yang pernah Abah dapat ilmunya, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut dikunci, tangan semua menjadi saksi, kulit menjadi saksi, semua akan berkhianat nih kepada diri kita nih. Ya kan? Kalau mulut diam, lu jangan ngakuin, ngaku-ngaku, tapi tangan kan ngomong, semua ngomong. Sekarang kita di dunia aja, ini tangan bisa berbicara, apa tuh WhatsApp bisa ngomong, tangan bisa laporan ke sana ke sini, padahal mulut kita diam, tapi tangan berbicara kemana-mana. Itu di dunia sebagai gambar, gimana di akhirat dipampangkan itu di hari kaca. Nah, tobat deh, kita untuk melakukan itu tobat deh. Jangan menzolimi. Bagaimana kalau kita kena? Bagaimana berbalik kepada kita? Bagaimana berbalik kepada anak istri kita? Bagaimana berbalik orang yang kita sayang, kita cintai? Melihat, aduh ya Allah, akhirnya sampai maaf biayanya, pengobatannya sampai habis-habisan kita dapat cerita seperti itu untuk pengobatan. Karena ngobatin orang seperti itu nggak gampang dan nggak murah. Orang yang beli santet itu juga nggak murah, mahal. Bener nggak? Iya dong. Berani berapa puluh juta, berapa ratus juta? Saya tolong saya. Padahal pernah dulu Abah yang ada datang seperti itu, santet Bah nih, saya punya duit 50 juta, santet orang ini, mau ngapain? Orangnya mati, oke. Tapi tanggung jawab dosanya orang tersebut semasa hidup sampai mati, kita yang nanggung. Dan 7 keturunan kita itu akan nanggung semua. Mau kita ngorbanin seperti itu? Dengan uang yang menurut kita bakal habis. Harta yang kita nikmati juga bakal mungkin bukan jadi milik kita nanti. Kendaraan mewah yang kita punya mungkin kita nggak selamanya kita taikin. Istri atau anak mungkin nanti ya mungkin bakal direbut orang, bakal dinikahin lagi sama orang kalau kita sudah nggak ada. Dan tanggung jawab kita sampai di bawah mati, sampai menghadap kepada Allah. Ya kan, makanya ada kalimat, lindungilah keluargamu dari bahaya api neraka. Itu jadi ya kita dikasih umur panjang, sehat deh, udahlah tinggalin, punya ilmu begituan dimanfaatin aja buat nolong orang. Berbalik deh, kita bisa nyantet orang, bisa ngejalimin orang. Jadi kan ilmu itu buat nolong orang gitu. Maaf Abah bukan ngajarin, Abah masih bodoh, ilmunya sedikit. Dan ya tadi Abah cerita banyak kasus yang kita temuin. Ya Allah, sanggup gak ya saya, bisa gak ya saya? Karena setiap itu ada levelnya, dari langit masih langit, dari bumi dari bumi. Makanya saya berharap ya Allah, kalau memang ini sembuh, Engkau yang menyembuhkan ya Allah. Kalau memang ini ujian buatku untuk lebih fokus lagi dalam mengobati orang tersebut sampai sembuh, bantu saya ya Rabb. Gitu. Betul nggak? Jadi ya udah. Kalau abang sudah bisa sekarang sudah bertobat dengan tadinya menyantet dan sebagainya, belajar, sudah bertobat terus akhirnya lari dalam pengobatan. Ya, terus tekunin, bantu. Khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat buat diri kita dan bermanfaat buat orang banyak. Kita berbuat baik belum tentu dinilai baik juga sama orang. Ya enggak? Bener, Pak. Orang pandangannya jahat aja sama kita. Wah, ini gua nggak percaya sama dia, biarin aja itu omongan.
Tapi kalau nama kita niat karena Allah, insya Allah Allah yang menyembuhkan dan Allah memberi pertolongan gitu ya. Jadi kalau kita orang benci sama kita, menghakimi kita sebagainya, ya udah beda aja. Dan jangan kita sebut kebaikan kita terhadap orang lain. Gue dulu pernah tolongin lo nggak usah disebut gitu. Sehingga tetap menjadi ladang pahala buat kita. Kalau kita sebut, hancurlah semua nilai pahala kita. Gitu nggak? Yang penting kita tanamkan dalam diri kita. Saya nih diberi kemampuan sama Allah. Kan nggak semua orang bisa. Abang bisa apa namanya, mukul dengan itu bang, belajar musti. Nggak semua orang bisa. Mendalami ilmu itu nggak bisa semua orang. Terus kekebalan juga nggak semua orang bisa mendalami, tapi abang bisa, alhamdulillah. Tapi manfaatkan buat baik, bukan buat sombong-sombongan. Iya. Gitu loh. Abang juga dulu pernah mendalami itu tanpa harus puasa, tanpa harus ini. Jadi pernah abang tes dari satu pohon, ceder hari itu abang pukul, sore malam udah gosong. Gitu pernah abang dalamin, karena memang tangan abang panas. Coba telapak tangan abang lihat. Nah, kan beda ya. Coba lihat gitu. Betul. Tuh. Beda ya. Nih huruf M ya. Coba lihat lagi. Ini abah tapaknya rojok keling. Tuh. Oh, menyatu. Kiri kanan. Iya. Rojok keling. Tuh. Kiri kanan rata nyambung. Ya. Dan katanya nggak banyak, ada cuma kanan doang atau kiri doang ya. Ada juga yang alhamdulillah orang yang punya telapak tangan dua-duanya sama. Ini garis lurus. Ini kalau bilang rojok keling ya. Terus kalau orang bahasa modernnya sim apa ya? Sim liang apa tuh? Abang nggak ngerti tuh. Iya, istilahnya deh. Ya, ada bacanya gitu ya. Abang nggak pernah nama itu. Nah itu orang-orang yang gitu tangannya panasan biasanya. Dan kalau mendalami spiritual cepet. Gitu. Kalau abah memang dari dulu nggak juga cetak-cetak begini. Ya. Kita kembalikan kepada urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Enggak semuanya kita bisa mampu menyelesaikan permasalahan. Enggak semuanya kita bisa kuat menghadapi realita kehidupan. Betul nggak? Cari rezeki segala macam. Enggak. Semuanya kalau memang kita tidak mampu, kita tidak bisa sanggup meraihnya, berarti urusan ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika mengobati orang, ketika kita tidak sanggup, tapi orang terus minta, terus berikhtiar kayak tadi, sehingga abang kena, berbalik dan sebagainya. Urusan ini kita kembalikan, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Allah yang melindungi kita, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang membuka pintu rezeki, Allah yang membuka pintu keberkahan. La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan merasa dunia ini dalam genggaman saya. Enggak begitu. Karena orang-orang yang sudah merasa dirinya hebat, merasa dirinya kaya, tajir, melintir, ya kan, tetap ujungnya mati. Kalau udah mati dibungkus pakai kain kapan. Di kain kapan nggak ada sakunya, nggak ada kantongnya buat kantongin duit. Duit nggak kepake buat di dalam kuburan. Selain amal ibadah, amaliyah dia yang dia bawa, kebaikan dia, kesolehan dia, kasih sayang dia sesama umatnya, sesama makhluk hidupnya, mau binatang, mau tumbuhan, mau yang lainnya. Ya, itu yang akan menjadi jariah penolong dia. Ibadahnya, membaca ratib Al-Qur'annya dan sebagainya. Itu biar penolong dia, karena kain papan nggak ada kantongnya, nggak bisa kantongin duit segepok, nggak bisa. Betul nggak? Tapi jangan salah, ada harta yang bisa menyelamatkan kita, dan ada harta yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Betul nggak? Ya, kalau hartanya diamalkan secara kesadaran jariah dan yang dia ikhlas ridho dan tidak pernah dibangkit-bangkit, tidak pernah disebut, no masjid gue yang bangun, no duit gue no, nggak, itu nggak jadi. Tuh jembatan kalau bukan gue yang bangun tuh, ya gue duit terus kepok jembatan nggak bakal lu pada bisa lewat, gue tuh mana. Tapi sudah cukup aja. Seperti maaf ya kita buang kotoran, mana kita bikin apa yang keluar, kangkung kah tadi? Maaf nih kejorok. Betul. Nggak akan kita sebut apa yang kita keluar setelah buang kotoran, betul nggak? Jadi jadikan amalan itu amalan yang niat sama Allah Subhanahu wa taala untuk lebih baik lagi. Dan sehingga Allah memaafkan kita dengan apa yang kita lakukan, dan kita minta pertolongan karena itu di luar batas kemampuan kita. Betul nggak? Betul. Gitu, maafin. Wah, sama-sama, Pak. Terus gimana sekarang? Ya, fokus di pengobatan juga lah, Pak. Ya, alhamdulillah. Sama ingin mendalami lagi sama Abah. Dalamin apaan? Sumur? Iya, Pak. Tentang penarikan benda pusaka gitu, Pak.
Ya pengen mendalami sama Abah gitu. Oh gitu, ya Allah, mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan dijazahkan apa yang banyak juga teman-teman yang pengen mendalami itu. Kembali lagi harus apa? Ikhlas, sesuai namanya ikhlas, perilakunya juga harus ikhlas, terus sabar, tawakal, ikhtiar, usaha. Ya, jadi mendalami itu juga seperti orang minum kopi saset ada bukan langsung minum, enggak. Prosesnya tadi itu kan Abang udah pernah sering mendawamkan, ya. Dan kenapa kok bisa merusak apa yang sudah Abang amalkan? Karena itu salah. Maaf loh. Iya, Bah. Apa yang Abang dawamkan salah menjadi benturan. Sehingga rusak amalan-amalan yang ini sehingga mengganggu. Seperti radarnya dirusak. Gitu. Ya kalau sudah bisa seperti itu ya didawamkan lagi. Yang penting jangan keluar daripada syariat. Artinya tidak keluar dari koridor. Jangan menuhankan. Iya, Pak. Ya, intinya semua yakin sih. Orang dulu dengan bismillah yakin. Kalau ada orang yang datang ke Abang nih, ya udah dibantu dengan ikhtiarnya supaya menjadi syariat itu berujung pada kesembuhan. Kembali lagi yang menyembuhkan Allah bukan kita gitu, Bang. Ya. Kalau orang bilang, "Oh, lu datang ke si anu, musyrik lu, datang ke si anu, ini begini." Beda aja dengerin. Masing-masing punya cara, Bang. Dia merasa, oh, gua dengan ajaran dia, dengan ini, dengan aturan dia merasa paling soleh, paling hebat. Jangan didengerin, biarin aja. Dia merasa soleh lu, yang merasa alim lu, gitu kan, yang merasa hebat lu. Gua mah nggak bisa apa-apa. Orang datang ke sini berarti orang itu dituntun sama Allah supaya kita bisa membantu kesembuhan tersebut. Nama itunya apa? Nama itunya berikhtiar membantu pertolongan tersebut karena orang tersebut diarahkan oleh Allah, dibimbing dengan hidayahnya sampai kepada kita. Terus yang menyembuhkan Allah bukan kita, gitu ya. Biarin aja, jalanin aja. Abang dibilang dukun, abang dibilang biarin aja. Dukun katanya duduk tekun tuh, ya kan? Nah, kembali lagi, udah terfokus aja dengan apa ya kemampuan kita, kebisaan kita. Kita berarti tugas kita adalah membantu ikhtiarnya orang tersebut, gitu. Dan juga gini, orang yang di dunia pengobatan yang terfokus adalah bukan cuma orang kesembuhan orang tersebut. Intinya kita sehat, selamat, jangan orang yang kita obatin sehat, kitanya sakit. Iya. Atau enggak kitanya orang yang kita obatin sehat, kitanya sehat, anak bini kita joprak. Jangan. Betul nggak? Betul, Pak. Jadi apa? Pondasinya, dasarnya istri, anak atau keluarga termasuk diri kita itu juga harus kuat punya pondasi sebagai tameng dan penolong, protek, ya. Sebelum jangan sampai kita, wah ini berat kita pegang dan sebagainya, akhirnya kena berimbas kepada kita, berimbas kepada istri ataupun anak kita, begitu ya. Betul. Jadi jangan lengah lah, gitu. Jadi setidaknya ada protek lah buat istri dan anak, keluarga termasuk diri kita, seperti itu, ya Bang. Ya. Terus juga jangan putus asa, jangan merasa baper dengan orang-orang yang punya ilmu spiritual begini-begini dan merendahkan kita, biarin aja. Tinggi gak selamanya tinggi. Burung yang bisa terbang aja bisa jatuh, matinya di bawah, apalagi orang di darat, gitu ya. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, nama itunya karena Allah, dan kesembuhannya hanya milik Allah, dan yang memberi keberkahan, kesehatan, kesembuhan hanya Allah. Kita hanya bisa bantu ikhtiarnya aja sesuai dengan kemampuan kadarnya kita. Kita nggak bakal hebat, kita nggak bisa hebat kalau bukan karena Allah. Betul nggak? Betul. Yang orang punya ilmu putih, ilmu hitam sama aja. Ya, orang punya ilmu putih, ilmu hitam sama saja. Ilmu putih kalau dilakukan jahat, jadi ilmunya nggak baik. Ilmu hitam dipakai buat melakukan yang kebaikan, ilmunya yang jadi baik. Sama aja. Bener nggak? Ya, bagaimana nawa itu orangnya. Kembali lagi seperti itu, Bang. Terusin aja, Abang support, mudah-mudahan ada orang-orang yang melalui perantara tangan Abang, melalui ritual Abang dengan ikhtiarnya dan doa-doa yang Abang bisa, tentunya hanya minta kesembuhan pada Allah, mudah-mudahan pasiennya pada sehat semua, pada sembuh semua. Tobatnya jangan nyantet-nyantet. Iya, Pak, janji. Iya, nyantet-nyantet. Ya kayak Abah juga mendalami dulu seperti itu. Nyantet, ya kalau kita bisa begini ya bisa juga. Ngelakuin orang, iya. Cuma
ya kita fungsikan buat nolong orang, buat bantu orang gitu ya. Jadi jangan sampai ilmu yang kita dapat ini kita dalami, kita pelajari, dan kita lakukan buat hal yang nggak baik. Tadi ingat lagi, semua akan dipertanggungjawabkan sama Allah. Ya. Kita kan nggak mau jadi budak iblis, ya, kita nggak mau jadi budak setan, gitu ya. Ya, jangan sampai, karena abang nemuin banyak kasus teman-teman cerita yang mendalami begitu, setelahnya riwayatnya begini, endingnya itu di akhirnya bumi menolak dia. Iya, bumi menolak dia. Terus nggak diterima langit dan bumi. Gimana kalau sedangkan bumi ini miliknya Allah, alam akhirat miliknya Allah, mau kemana kita? Seluruh jagat raya semesta ini punyanya Allah, mau kemana kita? Kalau ditolak, buminya nolak. Bahla nggak? Bahla. Nah, dia jangan sampailah kita melakukan gitu. Yang sudah melakukan tobat, meminta maaf dan sebagainya gitu. Terus abang gimana kok bisa begitu ngobatin dukunnya, ada beberapa dukun yang lewat yang mati, kenapa kamu akan balikin? Bener gak? Ya orang punyanya dia balik sendiri ke dia, ya. Nah gitu. Jadi ya kembali lagi, apa sesuatu yang kita lempar berbenturan tersebut akan berbalik kepada diri kita. Gitu. Yang penting niatnya mintanya selamat, sehat, walafiat, zahir dan batin. Gitu ya, Bang? Iya, Pak. Betul, Pak. Kita paham? Paham, Pak. Nah, Insyaallah. Ini menggigil. Iya, Pak. Menggigil. Panas dingin. Panas dingin? Panas dingin, Pak. Dari awal ketemu sama Pak? Ya? Pertama dingin. Ini telapak tangan ini udah panas nih, Pak. Keringet nih. Oh ya? Keringet dingin sekarang? Insyaallah. Ini udah pegel aja udah, Pak. Tebel? Pegel. Pegel? Pegel. Kenapa ya? Boleh sedikit apa sampaikan? Boleh, Pak. Ya, ada sesuatu yang negatif di dalam tubuhnya yang dengan mungkin dengan keyakinan ritual kemana sebagainya, insya Allah dihilangkan dan Allah ganti dengan yang bagus, ilmu yang manfaat, nanti akan ternetralisir dengan sendirinya. Makanya di sini berat, ya. Terus pas dingin ya, Pak tadi. Keringetan ya, Pak. Ya? Keringetan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah sehatkan. Amin ya Allah. Allah sembuhkan dari sakitnya dan Amin, Allah tambahkan ilmunya. Amin ya Allah. Allah tambahkan karomah keramatnya. Amin ya Allah. Maunahnya Allah tambahkan, kelebihannya Allah buka. Amin ya Allah. Sehingga dapat membantu dan menolong orang banyak. Amin ya Allah. Abah senang kalau orang-orang yang punya niatan nawaitunya ngebantu orang-orang. Wah, senang banget. Iya, karena banyak orang yang sedikit. Orang sekarang sedikit yang peduli, ya, betul, terhadap sesama, sedikit. Banyak hanya orang yang bisa mencemoohkan, menjelekkan, memfitnah, menghujat. Ya, banyak kan begitu. Banyak, sedangkan dia kita balikin, lu punya kemampuan apa sudah bisa membantu orang? Lu punya kemampuan apa bisa menolong orang? Lu punya kemampuan apa ketika ada orang yang datang lu cuekin, atau lu lihat orang tersungkur, jatuh, sakit dan sebagainya, lu cuek, lu gak pernah datang, lu gak pernah nengokin. Bener gak? Betul. Apa yang sudah bisa lu bermanfaat nggak buat orang banyak? Kalau kasarnya seperti itu, jadi jangan dengerin ya begitu. Jadi saran Abah ya udah jalanin aja sesuai kemampuan kita, gitu Bang. Ya, Oke? Okay? Iya Bang. Ini bisa ini nih. Kalau Abah lihat, Abang ini sebenarnya diberikan kelebihan maunah ini dari lahir. Ya, secara spiritual Abang nih gampang banget menyerap ilmu sebenarnya. Ini tubuh nih gampang banget menyerap ilmu. Tapi harus difilter. Jangan semuanya dimasukin. Menurut anak jiwa mudanya Abang, wow, pengen bisa begini, semua dirauk, semuanya diambil, ya. Iya benar. Kenapa? Ada nafsu di situ. Makanya ketika orang datang menuntut ilmu dengan nafsu yang dihadirkan, maka ilmu itu insya Allah tidak akan bermanfaat. Tapi kalau orang datang nawaitunya karena Allah, karena pengen niatnya baik, lurus, tidak dengan nafsu, insya Allah dapat ilmunya juga jadi barokah. Insya Allah ya. Gitu ya? Benar, Insya Allah mudah-mudahan. Udah ada lagi? Udah Pak, cukup. Ya. Udah masih menggigil? Udah enak Pak. Udah enak. Cuman telapak tangan ini hangat terus Pak. Hangat terus. Ya, kan pernah dawamin sesuatu tuh. Apa namanya tadi? Penerus. Jamusti. Jamusti insya Allah. Dinetralin, difungsikan menjadi
bermanfaat ketika akan terjadinya yang sangat dibutuhkan. Jadi nggak sembarangan. Insyaallah ya, mudah-mudahan seperti itu. Oke teman-teman, panjang lebar ngalor ngidur dari ngomong ketemu nih netizen kita nih. Pets berat. Subbreaker. Iya. Subbreaker. Saya ngikutin Abah dari awal ya. Dari awal, Bah. Channel yang baru. Nah, Channel yang baru ya. Channel yang baru ini Abah yang sekarang. Yang baru. Bokor Official. Terus Abah juga udah punya channel musik. Iya. Nonton nggak? Nonton. Nah, ya teman-teman, jangan lupa tuh Abah ada channel musik namanya Kausar Musik Official. Bantu subscribe, bantu like, komen, nah itu Abah belajar nyanyi gitu. Ditonton aja, bantu like, subscribe, dan share-nya. Jadi YouTube-nya Kausar Musik Official. Bantu like, subscribe, and komen. Insyaallah bermanfaat buat orang banyak, insyaallah. Tujuannya begitu. Mudah-mudahan terlaksana dan terrealisasi. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan tayangan YouTube Abah Bokor Official ngalor ngidul. Dan alhamdulillah ini ketemu saudara yang tadi itu manggil-manggil di depan Abah. Nah, ternyata ini orangnya yang nge-DM Abah dari di IG, bisa ketemu. Dan mudah-mudahan kalau Abah datang ke kota teman-teman, entah di daerah mana, Jawa Barat atau Sumatera dan sebagainya, Abah live di IG Abah Bokor Official, silahkan teman-teman nge-DM kalau memang mau ketemu, dan mudah-mudahan juga ada waktu bisa silaturahmi. Baik teman-teman, terima kasih. Ini alumni Dukun Santet. Taubat udah. Taubat udah. Ya, alhamdulillah. Ilmunya manfaat banget, dan mudah-mudahan bisa berbalik membantu menolong orang ya, gitu ya Bang ya. Iya, Pak. Makasih sudah mau jadi narasumber Sama-sama, Pak. di YouTube-nya Abah Bokor Official, bercerita tadi. Dan mudah-mudahan kalau ada perkataan Abah yang nggak berkenan, maafin. Iya, saya juga, Pak. Iya kan, nggak selamanya orang menerima perkataan yang menurut Abah baik, orang yang terima baik, nggak selamanya ada yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan kebaikan yang keluar dari lisan Abah mudah-mudahan datangnya dari Allah, dan perkataan yang nggak baik ya mungkin karena nafsunya Abah, mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan tayangan YouTube Abah Bokor Official. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang bermanfaat diambil, yang nggak baik, ngalor ngidul yang nggak baik jangan diambil. Itu celotehan orang bodoh daripada pada miskin ilmunya nih Abah ya. Baik teman-teman, bantu like, subscribe, and komen. Oh, apa? Share. Share. YouTube apa? Abah Bokor Official. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.